Suasana hikmat dan penuh semangat mewarnai ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna penting pengesahan 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah serta perubahan tata tertib DPRD. Inilah bentuk nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Lampung Tengah. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama. Hadir pula Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan perangkat daerah. 3 peraturan daerah yang disahkan meliputi Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Perda tentang Badan Usaha Milik Kampung, dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, tapi bro. Hari ini kita dalam kesempatan lagi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji tersebut dan berserta Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama yang sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten telah pada ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya bersama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang menghadiri dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Peserta rapat paripurna hadirin dan saudara sekalian terhormat. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah pembicaraan tingkat 2. 2. Persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandatangan absensi pada hari sebanyak 39 anggota dari 50 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tengah pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bahasa Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Masing-masing perda memiliki nilai strategis. Perda pesantren memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan berbasis keagamaan. Perda BUMK menjadi instrumen penguatan ekonomi desa, sementara Perda wawasan kebangsaan memperkokoh jati diri bangsa di tingkat daerah. Lagu kebangsaan dan himne daerah mengawali sidang sebagai simbol penghormatan terhadap semangat persatuan dan kebanggaan daerah.
Terima kasih kepada saudara tugas dalam memimpin dan mengelola masa Indonesia Raya dan masa pengelolaan. Para peserta pertemuan yang dihormati, sesuai dengan ketentuan dan tertib dari Mahkamah Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat saat membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu, kepada saudara DPRD atau yang mewakili saudara untuk membacakannya. Nomor 100.3.2 garis miring 8 garis miring Sekretaris Jenderal PT103 garis miring 2025 sifat biasa. Lampiran status bekas hal penyampaian judul rancangan peraturan daerah. Yang kedua, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di depan. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 dengan ini disampaikan judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda cap ditandatangani. Tembusan 1-5. Judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintah daerah tahun 2026. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 5. Raperda tentang perangkat kampung susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang penetapan kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 7. Raperda tentang
Dalam paparannya, Sekretariat DPRD menjelaskan tujuan Perda Pesantren untuk menjamin mutu pendidikan, memperkuat kemandirian lembaga pesantren, dan mendukung keberlanjutan kegiatan pendidikan berbasis keagamaan. Sementara itu, Perda Wawasan Kebangsaan berfungsi menanamkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, serta semangat nasionalisme di kalangan masyarakat dan pelajar Lampung Tengah. Melalui perda ini, pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk mengembangkan program pendidikan karakter dan bela negara. Di sisi lain, Perda BUMK menjadi langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Landasan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memberi ruang bagi pengelolaan potensi desa secara profesional dan berkelanjutan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang mewakili dan membacakan surat maksud yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara Rapat Beberapa ini. Saudara kembali serta hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun 3 peraturan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda dan eksekutif. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, Raperda inisiatif Raperda. 3. Raperda tentang badan usaha milik kampung, Raperda inisiatif Komisi 1. Ketiga, perda tersebut telah melakukan pembahasan dan intensif pada Raperda dan Komisi 1 DPD Kabupaten Tengah dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pelaku kepentingan. Oleh karena itu, pada ini akan tercatat persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Pada kesempatan ini, Bapak Perda menyampaikan laporan hasil pembahasan 2 raperda, yaitu 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilakan untuk menyampaikannya. Tabikum sebagai lembaga pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah jumlah penduduk pesantren terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang tercatat dan perangkat daerah terkait, terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga diperlukan payung hukum yang keras berupa peraturan daerah yang sekaligus mengatur fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, kami berharap menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dan program yang akan dijalankan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatian yang mengucapkan terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kehormatan saudara Komisi SHMK, Ketua Perda yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, Komisi 1 menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang badan usaha milik kampung kepada juru bicara Komisi 1 secara menyampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabikum yaitu Raperda Badan Usaha Milik Kampung. Hadirin sidang dewan yang kami hormati. Selanjutnya, fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah mendukung disahkannya perda ini
Namun di dalam pembentukan keputusan dan organisasi bukan harus berbeda tetap dan melalui mekanisme yang telah ditentukan agar banyak program-program yang direncanakan tidak tumpang tindih dengan program-program kampung lainnya. Seluruh masa dalam rangka ini telah disepakati dengan penyempurnaan redaksional dan substansial sesuai masukan berbagai pihak. Komisi 1 merekomendasikan agar pada ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan perlunya dilakukan sosialisasi serta pengawasan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin dan paripurna yang kami hormati, demikian laporan pembahasan materi inisiatif badan usaha milik kampung. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Penanda jauh kami mengungkap penjelasan ini Pak Nanti Pak Kami Puro. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Kabupaten Tengah Ketua Bukai Merayu Sekretaris Edi Purwanto. Saudara Edi Purwanto, juru bicara Komisi 1 yang telah menyampaikan laporannya. Peserta rapat paripurna dihormati, dengan menyampaikan laporan dari Pemerda dan Komisi 1, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Apakah 3 rapat tersebut dapat kita setujui? Setuju? Apakah diskon melalui? Untuk itu, marilah peraturan ini kita lanjutkan untuk mendengarkan pendapat Wakil Bupati Kampung Tengah. Kepada yang hormat, saudara Bupati, silakan. Bupati Ardhito Wijaya menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam melahirkan 3 perda yang selaras dengan visi Lampung Tengah berjaya, membangun dari kampung, memperkuat pendidikan, dan menanamkan nilai kebangsaan. Selain 3 perda tersebut, sidang juga mengesahkan perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang mengatur mekanisme kerja, kewenangan, dan tanggung jawab anggota dewan. Perubahan ini disusun berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 guna memastikan tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan disahkannya tata tertib baru ini, DPRD Lampung Tengah berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Penandatanganan naskah kesepakatan menjadi penutup rangkaian sidang, sebuah momentum penting bagi perjalanan pemerintahan dan pembangunan Lampung Tengah. Sinergi DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam membangun Lampung Tengah. Dengan lahirnya 3 perda baru ini diharapkan tercipta masyarakat yang religius, mandiri secara ekonomi, dan berjiwa kebangsaan kuat. DPRD Lampung Tengah bersama membangun daerah bersatu untuk kemajuan. Dengan harapan bisa memperkuat pondok pesantren di Lampung Tengah, dan itu adalah hadiah dari semua anggota DPRD yang ada di depan saya untuk pondok pesantren pada hari santri 22 Oktober 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Saya yakin apa yang dikerjakan kawan-kawan semua pada hari ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pondok pesantren akan selalu mendoakan langkah kawan-kawan semua yang hari ini ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perda yang kita bahas ini dan kita sepakat ini bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Lampung Tengah. Selamat Hari Santri. Saya mewakili kawan-kawan semua ini. Selamat Hari Santri. Semoga semakin hari santri semakin berkembang, perda ini bisa menjadi pelindung untuk meningkatkan sumber daya dari semua santri dan perkembangan semua pondok pesantren yang ada, dan untuk semua pesantren Lampung Tengah tidak usah takut apa-apa karena pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD-nya selalu berada dan membela pondok pesantren kita untuk mengajar santri-santri dengan baik. Lalu pada saat itu, pada zaman dulu, bahasa kurang itu belum
sekalipun. Ilmu fakultas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara bupati yang telah menyampaikan akhir tentang 3 perkara perkara. Para peserta pada saya hormati, dengan rasa saya dikatakan saudara bupati, rapat paripurna pada dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Tengah tentang perubahan alternatif DPRD Kabupaten Tengah. Marilah rapat paripurna ini lanjutkan dengan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan DPRD Kabupaten Tengah tentang perubahan alternatif DPRD Kabupaten Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara panitia khusus dipersilakan untuk menyampaikan. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sidang yang berbahagia. Proses pembentukan rancangan tata tertib mulai dari penyusunan pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rancangan tata tertib ini muncul 256 pasal dari tata tertib sebelumnya di 152 pasal. Jadi ada penambahan kurang lebih sekitar 100 pasal pimpinan. Harapan panitia khusus dengan adanya tata tertib DPRD yang baru yang akan disahkan pada hari ini bisa meningkatkan anggota DPRD yang berkualitas dan disiplin. Selain itu juga bisa mewujudkan Lampung Tengah berbenah yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kemudian, laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Tengah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala perhatiannya kami mengaturkan terima kasih. Lalu jauh sekalipun, lamun saya minta ibu maaf dari Bogor. Selanjutnya kita akan memberikan nomor perkara persetujuan bersama dan DPRD. Persetujuan bersama nomor 16 dari DPA dari DPRD dari RT dari 2025, nomor 09 dari PP dari Sekda titik 1 titik 03 titik 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 15 dari PA dari DPRD dari LT dari 2025. Nomor 10 dari PP dari Sekda dari 1 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 16 dari PA dari DPRD dari LT dari 2025. Nomor 11 dari PP dari Sekda titik 1 titik 03 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik kampung. Keputusan DPRD nomor 15 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 16 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 17 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang badan usaha milik kampung. Nomor 18 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang perubahan tertib DPRD Kabupaten Tengah.
Oke. Peserta pertempuran yang hadirin berbahagia, dengan terlaksananya penandatanganan serta pemberian pemerintah acara dan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian acara pertempuran hari ini. Mudah-mudahan amat dijaga, bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk para peserta. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu dapat